Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Fa ayyuhal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iftahna safha arba'in min kitabit tauhid. Iftahna safha arba'in halaman 40. Judulnya At-tabarruku bil amwat. At-tabarruku bil amwat, bertabarruk dengan orang-orang yang sudah mati atau mencari berkah, ngalap berkah dengan orang-orang yang telah mati. Bagaimana hukumnya? Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Turbatun turabun. Turbatun tanah. Turabun juga tanah. Turbatun turabun tanah. Barokatun keberkahan. Barokatun keberkahan. Turbatun turabun tanah, barokatun keberkahan. Arbabun Tuhan-Tuhan. Arbabun Tuhan-Tuhan. Rabbun, ya, jamaknya arbabun, ya. Rabbun arbabun. Istamadda yastamiddu, meminta tolong atau meminta bantuan. Istamadda yastamiddu, meminta tolong atau meminta bantuan. Rohibun itu pendeta. Rohibun pendeta. Kemudian hasyara yahsyuru, dikumpulkan atau dibangkitkan. Dikumpulkan atau dibangkitkan. Kemudian la roiba, tidak diragukan. Lagi tidak diragukan. La roiba fi, tidak ada keraguan, tidak diragukan. Inqadhun, menyelamatkan. Inqadhun, menyelamatkan. Inqadhun, menyelamatkan. Tayyib. At-tabarruku bil amwati talabul barakati wa raja'u husuliha. Bertabarruk atau mencari berkah dengan orang-orang yang telah mati adalah talabul barakah, mencari keberkahan, wa raja'u husuliha, dan berharap untuk mendapatkannya.
faman iltafata ilal amwati yastamiddu minhum naf'an aw barakatan faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Siapa yang menoleh ataupun berpaling kepada orang-orang yang telah mati, siapa yang berpaling kepada orang-orang yang telah mati, yastamiddu minhum naf'an, meminta bantuan, meminta tolong daripada mereka, naf'an au barakatan, meminta manfaat, yang minta diberikan kebaikan, au barakatan, au keberkahan, minta diberikan keberkahan, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka telah menjadikan mereka orang-orang yang telah mati itu arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah, karena mereka meminta atau berdoa kepada selain Allah, maka sama saja mereka menjadikan orang-orang yang telah mati itu adalah seperti Tuhan yang diminta, yang berdoa, ya, tempat berdoa, tempat meminta. Wa ma syirku qaumi Nuhin wa man ba'dahum minal alamin illa min hadzal naw'i, dan tidaklah kaumnya Nuh dan orang-orang yang setelahnya, ya, dari alam semesta ini kecuali kesyirikannya adalah dari jenis yang ini, yaitu meminta berdoa kepada selain Allah. Jadi sama jenisnya, ya, sama-sama meminta berdoa, meminta berkah, meminta kebaikan dari selain Allah. Wa a'dhamu syirki mukhatabatul mauta bil hawaiji, dan syirik yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling yang paling tidak disukai Allah adalah mukhatabatul mauta bil hawaij, mengajak bicara orang yang sedang mati dengan keperluan-keperluannya, ya. Hajatun hawaij. Hajatun hawaij. Hawaij itu jamak dari hajah, ya. Jadi orang yang sudah matinya diajak bicara, diminta keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhannya, butuh uang, butuh harta, diminta sama orang yang mati. Nah, inilah, ya, syirik yang paling besar. Wa kitabatul awraqi fiha, ataupun dengan cara menulis, ya. Dengan cara menulis, wa fiha, dan di dalamnya ada tulisan, ya maulaya if'al kadza wa kadza, ya. Wahai penolongku, kerjakanlah ini dan itu. Nah, ini termasuk juga, ya. Wa wad'u tibi 'alaiha, dan meletakkan wangi-wangian. At-tib itu wangi-wangian. Wa wad'u tibi 'alaiha, meletakkan wangi-wangian di di kertas tersebut. Wa akhdhu turbatiha wa tabarruku biha, dan mengambil tanahnya dan mencari berkah dengan tanahnya. Wa ghairu dzalika minal umuril muharramah, dan yang lain-lain yang termasuk perkara yang diharamkan. Allati intasyarat fil mujtama'il islami, yang telah tersebar, intasyarat tersebar, fil mujtama' di masyarakat al-islami, kaum muslimin, ya. Masyarakat Islam, intisyaron rohiban. Rohib di sini artinya adalah yang mengerikan, ya, dengan penyebaran yang mengerikan, ya. Berarti ini dari kata rohaba yurohibu tarhib, ya, bukan rohib yang seorang pendeta, ya, tapi dari kata rohaba yurohibu intisyaron rohiban, dengan penyebaran yang sangat menakutkan, mengerikan, ya, artinya sangat tersebar sekali.
Wa min haula'i man ya'taqidu anna al-mayyita yasma'u kalamahu wa yastajibu lahu. Dan di antara orang-orang itu ada yang meyakini bahwa mayit itu bisa mendengar perkataan mereka dan mengabulkan permintaan mereka. Nah ini ya, orang yang mati diyakini oleh mereka bisa mendengar dan bisa mengabulkan ya, padahal yang mengabulkan yang maha mendengar itu Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya wahada khilafun ma jaa fil Quran, ini adalah uh, kebalikan dari apa yang ada di Al-Qur'an. Ya, ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Faqad akhbarallahu fi kitabihi an Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, memberitahu kita di dalam kitabnya Al-Qur'an tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, bahwa beliau berkata, ya Nabi Isa ya, beliau seorang nabi, ya bahkan seorang rasul juga, mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani, kecuali apa yang engkau perintahkan, engkau suruh kepadaku, ani'budullah rabbi wa rabbakum. Yani aku menyuruh mereka agar beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhannya kalian. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku dahulu saksi bagi mereka ya, maksudnya ketika Nabi Isa masih hidup ya, madum tu fihim, ketika aku masih bersama mereka, maksudnya masih hidup bersama kaumnya ya, kaumnya Nabi Isa Bani Israel. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba, tapi ketika engkau mewafatkanku, tawaffaitani mewafatkanku, kunta antar raqiba, engkau adalah pengawas alaihim, pengawas mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu ya. Nabi Isa berkata bahwa ya Nabi Isa menjadi saksi atau mengetahui apa yang mereka lakukan ketika Nabi Isa masih hidup. Tapi ketika Nabi Isa telah meninggal dunia, maka Nabi Isa menyerahkannya ya kepada Allah, bahwa Allah yang mengetahui mereka, yang mengawasi mereka, yang menyaksikan mereka ya. Fa fi hadhil ayatil karimah dalilun ala anna man mata fala ittila'a lahu ala ma yaf'alul ahya'u wa la ilma lahu bihim. Ya, dalam ayat yang mulia ini adalah bukti, adalah dalil bahwa siapa saja yang telah meninggal dunia, maka dia tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan orang yang hidup, dan dia tidak mengetahui keadaan mereka. Jadi orang yang sudah mati tidak mengetahui apa yang dilakukan orang yang hidup dan tidak mengetahui keadaan mereka ya. Wa kaifa yad'ul insanu maitan la ya'lamu halahu, maka bagaimana ya bisa seseorang manusia berdoa meminta kepada orang yang telah mati padahal dia tidak tahu keadaannya. Orang yang mati ini tidak tahu keadaan orang yang hidup. Wala yadri ma yaf'alu wala ma yaqul, bahkan orang yang telah mati ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, dan dia juga tidak tahu apa yang dikatakan. Qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah
yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Nah, kata Allah, tegas sekali kata Allah ya, siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, padahal dia tidak bisa mengabulkan untuknya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka lalai, mereka tidak tahu dari apa doa-doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Yang kemudian Allah mengabarkan di hari kiamat nanti bahwa jika nanti manusia dibangkitkan, wa idza husyiran nasu, dan jika manusia dibangkitkan, kanu lahum a'da'an, mereka akan menjadi musuh-musuhnya, ya. Yang dulu diminta ya berdoa kepadanya, nanti di hari kiamat dia menjadi musuh, ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari ibadah mereka, yang mengkufuri ibadah mereka. Artinya orang yang diibadahi, yang diminta, yang berdoa kepada orang itu nanti di hari kiamat dia mengingkari, ya, dia tidak ridho, dia diminta, ada orang berdoa kepadanya, dia tidak ridho, ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena bacaannya Mau, Ustaz. banyak. Ya, yang mana? Mau, Ustaz, dari yang mana ya? Wa ghairu dzalik minal amwar sampai intisyaron rohiban. Wa ghairu dzalika minal umuril muharramah. Dan yang lain-lain, ya, tadi kan disebutkan ada mengajak bicara orang yang telah mati, meminta kebutuhan-kebutuhannya, atau menulis di kertas, wahai penolongku, lakukanlah ini dan itu, ataupun meletakkan, memberikan minyak wangi baik di kertasnya yang dia tulis atau di atas kuburannya, ya, ataupun mengambil tanahnya, ya, mengambil tanah kuburan, kemudian dia mencari berkah, ya, ya, dan lain-lain, termasuk perkara yang diharamkan minal umuril muharramah, yang tersebar fil mujtama' al-islami, dalam masyarakat Islam, kaum muslimin, intisyaron rohiban, dengan penyebaran yang mengerikan. Ustaz, Ya, tadi memberi minyak wangi pada apa, Ustaz? pada kuburan. Atau iya, tempat orang yang telah meninggal. Ada lagi? Cukup, Ustaz, syukron. Iya. Jadi dalilnya ini, ya, dalilnya bahwa orang yang telah mati itu siapapun dia tidak mengabulkan doa-doa. Nah, ini dalilnya tegas sekali. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih salah, lebih tersesat, ya, dari orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, padahal dia tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, ya. Nah, ini dalilnya yang jelas, yang tegas, ya. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Ahqaf, ya, afwan, yang tadi dibacakan barusan, dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Kemudian fa subhanahu fi hadhil ayah amma ya'ti. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini hal-hal berikut ini. Yang pertama, annal mayyital mad'uwa
la yastajibu lidda'i, bahwa mayit, orang yang telah meninggal dunia, al-mad'uwa, yang diminta, ya, atau yang dijadikan tempat dijadikan yang diminta, yang dijadikan orang-orang berdoa kepadanya, la yastajibu lidda'i, dia tidak dapat mengabulkan orang yang meminta, ya, dia tidak bisa mengabulkan orang yang berdoa kepadanya, ya, bahwa seorang mayit yang dimintai itu tidak bisa mengabulkan untuk orang yang meminta. Itu nomor satu, ya, kesimpulan atau ringkasan dari ayat tadi. Kemudian yang kedua, wa anna hadzal mayyita ghafilun, bahwa mayit itu ghafil, ya, dia tidak tahu, dalam lalai, ya, lalai, tidak tahu anid da'i wa da'watihi, ya, bahwa mayit ini atau orang yang telah mati ini dia lalai, dia tidak tahu tentang da'i, orang yang meminta, wa da'watihi, dan doanya, ya, dia tidak kenal, dia tidak tahu orang yang meminta kepada dia, dan dia juga tidak tahu apa doanya, ya. La ya'lamu minha syai'an, dia tidak tahu apapun, ya, dia tidak tahu sedikit pun, ya. Jadi mayit atau orang yang telah meninggal itu tidak tahu apa-apa, ya, dia tidak tahu siapa yang ada di sekelilingnya, ya, siapa yang meminta sama dia, minta apa, nggak tahu, ya. Kemudian yang ketiga, wa anna hadzal mayyita yakunu yaumal qiyamati aduwan li hadzal hayy, ya, bahwa mayit ini, orang yang telah mati ini, akan menjadi musuh di hari kiamat nanti, li hadzal hayy, ya, menjadi musuh bagi orang yang hidup tadi, alladzi da'ahu, yang dia meminta kepadanya. Kenapa jadi musuh? Karena, ya, mayit ini tidak ridho ada orang yang beribadah kepada dia, ya. Dia nanti akan berlepas diri, ya, karena ini sebuah kemaksiatan, ya. Dia nggak akan mungkin mau ada orang yang bermaksiat kepada Allah kemudian dia dijadikan alasan, ya. Maka orang ini, mayit itu, akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Kenapa kamu doa kepada saya, ya? Saya nggak suruh kamu berdoa kepada saya, doanya minta kepada Allah. Ya, saya nggak mau tahu, yang nggak ikut-ikutan karena dosa kamu, karena kamu berdoa kepada saya, ya, maka akan menjadi musuh. Fa ahlu tauhidi a'da'un li ahli syirki fid dunya wal akhirah. Maka para ahli tauhid, para orang-orang yang ikhlas, ya, kepada Allah, akan menjadi musuh bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, dia mengajak orang-orang agar beribadah hanya kepada Allah. Adapun orang-orang musyrik, ahlu syirki, ya, dia pasti akan mengajak orang-orang berdoa kepada yang dia tuhankan, ya. Kalau dia mengagungkan mengagungkan misalnya, ya, penunggu laut, penunggu gunung, dia agungkan, maka dia akan mengajak orang-orang supaya beribadah kepada, ya, kepada hal itu, ya. Makanya akan menjadi musuh dengan ahli tauhid yang mereka mengajaknya hanya kepada Allah, karena nggak akan ketemu orang yang mengajak kepada Allah sama orang yang mengajak kepada selain Allah. Kemudian kita lanjutkan,
wala raiba anna at-tabarruka bil amwati wa talabal hawaiji minhum hadatsa bainal muslimina hinnama ibta'adu an kitabi rabbihim. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, tidak la syak, ya tidak ada syak lagi, syak keraguan lagi, bahwa tabarruka bil amwat, meminta berkah dari orang-orang yang telah mati, wa talabal hawaij, dan meminta kebutuhan-kebutuhan, minhum, dari mereka, hadatsa bainal muslimin, terjadi antara kaum muslimin, hinama ketika ibta'adu mereka menjauh, an kitabi rabbihim, dari kitab Rabb mereka, dari kitab suci Rabb mereka, yakni Al-Quran, wa sunnati nabiyihim, dan mereka menjauh dari sunnah nabi mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqu bil khurafat, maka mereka pun bergantung kepada khurafat, kepada mitos-mitos, wal aqwalil kadhibah, dan perkataan-perkataan dusta, allati la aslalaha, yang tidak ada asalnya, tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Fawajibu ad-du'ati ilallah, maka wajib bagi para da'i, para orang-orang yang mengajak kepada Allah, dakwatun nasi ila dinil khalis, mengajak manusia, mengajak orang-orang kepada agama yang ikhlas, ya, kepada agama yang suci ini, ya. Wa inqadhuhum minasyirki wal bid'ah, dan menyelamatkan mereka dari menyekutukan Allah, dari beribadah kepada selain Allah, diselamatkan, ya, orang-orang ini dari kesyirikan wal bid'ah, dan dari hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkara agama, ya, dan menyelamatkan mereka dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, hatta tasirul ummatul islamiyah, sampai umat Islam ini berjalan fitori pihas sahih, di atas jalannya yang benar, alladzi rasamahur rasul, yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraka ummatahu alaihi, dan meninggalkan umatnya di atasnya, di atas jalan yang benar, ya, jalan yang lurus. Iya, silahkan, tafadholi, ditanyakan. Yang satu sama yang dua, Ustadz, yang tadi. Yang satu, Tadi apa, Ustadz? kenapa? Yang satu sama yang dua. Yang satu, bahwa seseorang yang telah meninggal dunia, yang diminta, yang diberdoa, ya, yang orang-orang berdoa kepadanya, la yastajibu lidda'i, dia tidak bisa mengabulkan. Orang yang telah mati tidak bisa mengabulkan doa. Bahkan kata Allah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat sekalipun, ya, walaupun ada orang yang berdoa terus, ya, bertahun-tahun, nggak akan bisa dikabulkan. Berbeda kalau seseorang berdoa kepada Allah, ya, sekali, dua kali, tiga kali, ya, insya Allah akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau akan diberikan pahala oleh Allah, atau dihindarkan dari musibah yang seperti yang dia minta, ya, yang seimbang dengan doa yang dia minta. Tapi kalau orang yang telah mati selain, ya, selain Allah, atau orang yang telah mati, dia nggak akan bisa menjawab
sampai hari kiamat pun. Kemudian yang kedua, bahwa mayit ini wa anna hadzal mayyita, bahwa mayit ini, orang yang telah mati ini, ghafilun. Dia tidak tahu, dia lalai, dia tidak tahu. Anid da'i wa da'watihi, dia tidak tahu siapa yang berdoa kepadanya dan dia tidak tahu doa apa yang diminta, ya. Jadi dia tidak tahu apa-apa. La ya'lamu minha syai'an, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian yang ketiga, wa anna hadzal mayyita yakunu yaumal qiyamati aduwan. Bahwa mayit ini yang tadi diminta tadi, yang orang-orang berdoa kepadanya, dia akan menjadi musuh bagi orang yang meminta tadi. Kemudian ada pertanyaan tadi. Iya, disolatin. Ya, tidak boleh sholat menghadap kuburan, apalagi sholatnya untuk kuburan. Nggak boleh ya, sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Tidak boleh. Kenapa menjadi musuh? Ya, kenapa menjadi musuh? Karena itu kemaksiatan ya. Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, itu sebuah kemaksiatan, bahkan sebuah kesyirikan, menyekutukan Allah, karena dia telah beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah sama saja beribadah kepada selain Allah, sama saja seperti bersujud kepada selain Allah, ya. Sama saja seperti sholat kepada selain Allah. Maka sebuah kemaksiatan, bahkan sebuah kesyirikan, ya. Maka nanti di hari kiamat mereka, ya, yang diminta tadi berlepas diri, ya. Saya nggak nyuruh kamu ibadah kepada saya, ya. Menjadi musuh, ya, karena apa? Sebuah kemaksiatan, sebuah dosa besar, ya. Maka dia nggak mau ikut-ikutan, nggak mau dibawa, ya, mendapatkan dosa gara-gara orang itu minta kepada dia. Ada lagi? Ada Ustadz. Iya. Yang Ustadz, ketiga tadi apa ya? dari Tadi yang minasyirki. Putri dulu. Tadi Putri sudah suaranya nongol duluan. Nanti baru setelah itu Anissa, insya Allah. Ya, Putri dulu. yang dari Fa'ahlut Tauhid yang nomor 3 Ustadz, sampai wal akhirati. Fa'ahli Sampai koma. tauhidi a'da'un li ahli syirki. Maka orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, a'da'un, menjadi musuh, ya, adalah musuh di ahli syirki, bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, mengajak orang-orang beribadah kepada selain Allah, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi nggak akan bertemu nih, anak kasih gambaran di layar, ya. Ada orang yang ahli tauhid, ya, dia ibadahnya, berdoanya, sholatnya hanya kepada Allah, ya, dan dia mengajak orang-orang supaya ibadahnya, sholatnya, semuanya juga kepada Allah. Kemudian ada orang yang ahlu syirki, dia menyekutukan Allah, ya. Apa saja, apakah itu penunggu gunung, penunggu hutan, penunggu laut, dan lain sebagainya, ya. Ahli syirki ini pasti dia berdoanya kepada selain Allah, ya. Berdoanya kepada selain Allah.
Dia berdoanya ke sini kepada selain Allah. Ya. Bahkan terkadang dia ngajak juga orang-orang supaya apa? Supaya beribadah kepada selain Allah. Maka dua ini nggak akan ketemu. Ini nggak akan ke sini, ya. Dan ini nggak akan ke sini, ya. Bahkan mereka satu sama lain ya saling mengajak. Makanya ahlu tauhidi a'da'un li ahli syirki fid dunya wal akhirah. Para ahli tauhid, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah akan dimusuhi oleh orang-orang ahlu syirki, oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Ketika dijelaskan bahwa berdoa kepada selain Allah itu tidak boleh, haram. Mereka marah, ya. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini marah. Ya, kenapa? Enggak boleh begini begitu, ya. Akhirnya mereka memusuhi ahli tauhid. Padahal itulah yang betul, ya. Beribadah hanya kepada Allah saja satu-satunya, mengikhlaskan, itulah yang betul. Maka mereka akan dimusuhi oleh ahlu syirki, dan ahlu syirki juga akan menjadi musuh ahlu tauhid baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah sunnatullah, yakni kebaikan dan keburukan nggak akan menjadi satu, ya. Orang yang baik dimusuhi orang yang buruk, dan orang yang buruk memusuhi orang yang baik. Itu sudah seperti itu memang, ya, nggak akan bertemu. Ya, sekarang Anissa. Ustadz bisa diulang nggak dari fawajibu sampai alaihi? Oh, Fawajibu alaihi mana? Oh, yang 42 ya. Fawajibu iya. fawajibu du'ati, maka wajib bagi para dai, bagi para orang-orang yang mengajak kepada Allah, wajib bagi para dai, bagi para orang-orang yang mengajak kepada Allah, dakwatun nasi ila dinil khalis, ya, mengajak orang-orang kepada agama yang suci, bersih, yang ikhlas, ya. Wajib bagi para orang-orang yang mengajak manusia, ya, wajib baginya mengajak orang-orang agar kembali kepada agama yang suci, agama yang ikhlas. Wa inqadhuhum minasyirki, dan menyelamatkan mereka dari kesyirikan, menyekutukan Allah, ya. Jadi itu sebuah kecelakaan, ya, sebuah kebinasaan kalau seseorang beribadah kepada selain Allah. Maka kita menyelamatkan mereka dari api neraka, ya. Apalagi kalau dia ya tidak bertaubat, maka naudzubillah, ya, akan kekal dibakar. Makanya kita selamatkan, ya, tinggalkan selain Allah, ibadahnya hanya kepada Allah saja. Apa yang diminta, mintanya sama Allah semuanya. Wal bid'ah, dan orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, ya. Rasulullah mengajarkan sholat yang betul, zikir yang betul, ya, puasa yang betul, ya. Nah, maka kita ikuti, jangan mengikuti sholat-sholat yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah suruh tumaknina, suruh tenang, ya. Bacaan-bacaan sholatnya telah Rasulullah ajarkan, ya. Kemudian tata caranya, kemudian zikirnya telah Rasulullah ajarkan bagaimana caranya, apa saja yang dibaca kita ikuti. Jangan membuat hal yang baru dalam agama. Hatta tasiral ummatul islamiyah fi tariqiha as-sahih. Ya, kita menyelamatkan orang-orang dari kesyirikan dan dari kebid'ahan agar umat Islam ini berjalan di atas jalannya yang betul, yang telah
gambarkan, yakni maksudnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taraka ummatahu alaihi, dan telah meninggalkan umat beliau ya di atasnya, yakni di atas jalan yang lurus. Ada lagi yang mau ditanya? Hatta tasiru, sampai umat Islam ini berjalan, sampai berjalan. Saro yasiru. Saro yasiru. Ya, jadi diperumpamakan umat ini ya berjalan ya, maka dengan jalan yang telah Rasulullah tunjukkan, seakan-akan umat Islam ini berjalan di atas jalan yang telah ditunjuk atau telah diajarkan oleh Rasulullah, yakni jalan yang betul. Hatta tasiru, hatta sampai, tasiro, saro yasiru itu berjalan, sampai berjalan di atas jalan yang benar. Iya, ada lagi? Ini minuman yang mau ditanya, suaranya putus-putus. Rosamahu tadi apa Ustadz? Kenapa? Rosamahu. Rosamahu yang digambarkannya. Apalagi tadi ada yang putus-putus suaranya. Siapa tadi? Jadi apa hukumnya berdoa meminta kepada orang yang sudah mati? Siapa yang tahu jawabannya? Apa hukum meminta berdoa kepada orang yang sudah mati? Haram. Iya, tidak boleh, haram ya. Bahkan dia menyekutukan Allah ya, beribadah kepada selain Allah. Bahkan jangankan berdoa ya, mengambil tanahnya ya untuk tujuan mendapatkan berkah juga tidak boleh ya, karena enggak ada yang diajarkan Rasulullah seperti itu, mengambil tanah-tanah supaya dapat kebaikan. Kalau mau keberkahan maka bacalah Al-Quran ya, baca Al-Quran, dapat keberkahan, dapat pahala, kemudian dipahami, baca juga terjemahnya, dipahami maknanya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, keberkahan yang banyak. Jadi akan tahu bagaimana kehidupan di dunia ini dan bagaimana kehidupan di akhirat kalau dia
membaca Al-Quran, dia akan melihat gambaran bagaimana orang-orang hidup di dunia, ya orang dulu sampai hari kiamat nanti, ya. Tadi sebutkan jenis-jenis perbuatan yang diharamkan yang tersebar di masyarakat Islam. Ngajak bicara orang-orang mati tentang Iya. keperluan-keperluannya. Terus bisa juga dengan cara menulis. Iya. Nulisnya tuh, wahai penolongku, Iya. Iya, lakukanlah jadi ini dan itu. iya. Ada juga yang menaruh apa? Menaruh Wangi-wangian, wangi-wangian. Dan ada juga yang mengambil debunya, mengambil tanah. Ambil Nah, tanahnya. ini iya. Jadi ya jangan ikut-ikutan ya, lihat di TV datang ke kuburan ibunya curhat. Ya itu jangan dicontoh ya. Nah, itu ternyata di akidah kita itu berbahaya ya. Mungkin kalau mereka di agama mereka, mungkin mereka sekedar curhat, sekedar mengeluarkan isi hati mereka ya. Tapi ternyata dalam agama kita itu berbahaya ya. Berbahaya karena ya nanti dia bisa meyakini bahwa orang yang sudah mati itu bisa mendengar dia. Nah, ini kalau nanti bisa mendengar, nanti diajak bicara, nanti diminta, nanti berdoa, dan nanti terus akhirnya lama-lama ya mengibadahi orang itu ya, jadi berbahaya. Jangan ikut-ikutan di TV ya, datang ke kuburan orang tuanya kemudian curhat, kemudian misalnya nangis-nangis. Nah, itu tidak ada dalam agama kita. Kalau kita mau curhat, curhatnya kepada Allah ya. Dalam sholat atau setelah sholat kita berdoa, kita curhat kepada Allah ya sambil nangis-nangis. Nah, itulah ya, itu dalam agama kita. Bukan malah datang ke kuburan ya. Tapi ya luangkan atau keluarkan isi hatinya ketika berdoa ya. Nah, justru itulah yang bermanfaat. Itulah yang akan dikabulkan yang seperti itu ya. Yang kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, minta semuanya ya, kebaikan dunia dan akhirat. Ya jangan lupakan akhirat, jangan mintanya semua dunia, ya minta rezeki, minta diberikan umur, diberikan kesehatan, mana akhiratnya? Ya, minta akhirat juga, minta dimudahkan berbuat amal ibadah, diistiqomahkan, diberikan kesabaran, ya, berbuat ketaatan. Karena kalau akhirat ini lebih lama, kalau dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, di akhirat lebih lama, ya. Ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, maka haruslah kita minta. Kalau untuk 60 tahun aja kita mau hidup enak, maka yang 100.000 jutaan tahun ya pastinya kita mau hidup enak juga ya. Maka hidup enak di akhirat dengan amal ibadah, ketaatan, ibadahnya hanya untuk Allah. Nah, itu ya inti dari agama Islam. Beribadah hanya kepada Allah. Nanti baru syaratnya, hukum-hukumnya, rukun-rukunnya nanti dijelaskan ya dalam agama kita. Yang penting semua ibadahnya itu harus untuk Allah ya. Walaupun syarat rukunnya betul, tapi kalau tujuannya bukan Allah, maka tidak akan sampai. Jadi di sini tentang mencari berkah ya kepada
amwat, orang-orang yang telah mati. Dan ini umum ya, walaupun misalnya tidak dijelaskan di sini, ini umum orang-orang yang sudah mati semuanya, siapapun itu ya. Baik itu nabi ataupun rasul, ya Nabi Isa nggak boleh kita berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada Nabi Isa nggak boleh. Seperti orang Nasrani ya itu di apa dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu inna apa Isa bin Maryam ibnullah. Allah mengkafirkan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 3. Tuh ya, berdoa kepada Nabi Isa ya karena dianggap Tuhan, berdoa kepada ibunya ya karena ibunya dianggap Tuhan. Ya. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun walaupun seorang nabi nggak boleh kita berdoa sholat untuknya ya. Berdoa minta kepada nabi, kepada rasul ya. Siapapun itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Nah, jangankan Nabi Isa, Nabi Muhammad pun tidak boleh kita berdoa kepadanya. Ya, tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah harus hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Ya, semua ibadah, doa, sholat, puasa, ya, nazar, sumpah, ya, semua. Ada lagi? Nanti insya Allah berarti tinggal latihan-latihannya insya Allah. Ya, yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ini sampai jam berapa ini? Sampai 11:30 ya? Harusnya kan sampai 11.15 Ustaz harus. Oh, 11:15. Iya. Iya, kalau begitu sudah selesai berarti ya. Sudah. Barakallahu fiik ya. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.